Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh masyarakat. Bolehkah wanita berziarah kubur? Tentang boleh atau tidaknya para wanita berziarah kubur, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, dan ada juga yang membolehkan. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bolehnya wanita berziarah kubur, namun tidak terlalu sering. Hanya sesekali saja, artinya tidak berlebihan atau tidak meninggalkan kewajiban. Kalau dia sering ziarah kubur akan meninggalkan kewajiban suami, kewajiban Allah dan lain sebagainya. Maka pendapat tersebut didasarkan atas beberapa dalil dan argumen berikut ini. Dalil pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku dahulu pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Keumuman lafaz "maka sekarang ziarahlah kalian" mencakup para wanita juga. Karena ketika Nabi SAW melarang ziarah kubur pada masa awal Islam, maka hal itu mencakup laki-laki dan wanita. Oleh karena itu ketika beliau mensabdakan "maka sekarang ziarahlah kalian", dapat dipastikan bahwa yang dimaksud beliau adalah kedua jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian dalil berikutnya, Rasulullah SAW mengajarkan doa ziarah kubur kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz "Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun." Nabi SAW mengajarkan Sayyidatuna Aisyah doa tersebut dibaca, dan hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW kalau melarang kaum wanita, pasti Nabi SAW akan melarang Sayyidatuna Aisyah berziarah kubur, apalagi beliau memberitahukan tentang doa ziarah kuburnya. Dalil berikutnya adalah persetujuan Rasulullah Muhammad SAW terhadap perbuatan seorang wanita yang beliau lihat di sisi kubur, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita tersebut berkata, minggirlah dari aku." Artinya biar Nabi SAW menjauhi wanita tersebut, karena kamu tidak tertimpa musibah seperti aku. Wanita tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu dia diberitahu bahwa yang menegurnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau wanita tersebut langsung datang kepada rumah Nabi SAW dan tidak mendapati penjaga di rumah beliau. Dan dia berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa itu engkau ya Rasulullah." Maka Nabi SAW berkata, "Kesabaran itu hanyalah di awal musibah." Maka kalau Nabi SAW melarang wanita ziarah kubur, maka Nabi SAW akan melarang wanita tersebut ziarah kubur, apalagi dia menangis di sisi kuburan. Maka hal tersebut diperbolehkan, hanya Nabi SAW meminta agar wanita tersebut bersabar. Dalil berikutnya yang selalu digunakan oleh mereka yang melarang, hadis la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnad beliau. Ya, yang kita kutip kalimat zawarat hanya mencakup ziarah yang terlalu sering. Maka wanita hanya ziarah sekali kalau ada kesempatan atau ada waktu, dan itu tidak termasuk larangan. Maka wanita kalau sering ziarah kubur sampai sehingga dia meninggalkan kewajiban Allah, kewajiban suami, kewajiban keluarga, dia berlebihan, itu yang dilarang. Maka kesimpulan daripada pembahasan atau tiga pendapat para ulama, bahwasannya pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan bolehnya wanita ziarah kubur, namun tidak terlalu sering sehingga dia meninggalkan kewajiban Allah dan kewajiban keluarganya.
Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab.